Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd. Lulusan al-ma'had selain dicetak untuk bermanhaj salaf ahlus sunnah wal jamaah, hafal Al-Quranul Karim, juga memiliki karakter hafal hadis. Hafal hadis. Kitab hadis yang dihafalkan adalah yang pertama Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini adalah susunan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Isinya 50 hadis. Substansi dari hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini adalah prinsip-prinsip dasar beragama Islam. Hadisnya pendek-pendek, tetapi maknanya mendalam dan luas. Kitab ini sesungguhnya merupakan kelanjutan karya, penyambungan karya. Karya asalnya adalah disebut kitab Al-Arba'in, yang kita sering dengar, ini namanya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Isi aslinya adalah 42 hadis. Kemudian oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ditambahkan 8 hadis yang memiliki karakter yang sama dengan hadis sebelumnya, yaitu sebagai haditsun jami'. Hadis yang memiliki cakupan makna yang luas dan mendalam, serta memiliki implikasi yang luas secara hukum dan penjelasan tentang prinsip dasar beragama Islam. Ini kitab hadis Jami'ul Ulum wal Hikam. Kitab hadis Jami'ul Ulum wal Hikam ini difardukan untuk dihafal 1 hari 1 hadis saja ba'da salatiz zuhur, dan disetorkan langsung hari itu juga kepada musyrif halaqahnya setiap hari 1 hadis. Berikutnya terus sampai 50 hadis itu selesai dalam 1 semester. Kita bayangkan kalau dalam 1 semester itu hari aktifnya adalah 120 hari saja. Ya, 120 hari. Berarti hari aktif dibagi dengan beban hafalannya 130 dibagi 120 dibagi 50. 120 hari dibagi 50 hadis. Maka berapa dihasilkan untuk per 1 hadis? Santri rata-rata bisa menyelesaikan hafalan hadis ini kurang dari 1 semester. Kurang dari 1 semester. Alhamdulillah. Dan bagi mereka yang telah menyelesaikan hafalan hadis kitab Jami'ul Ulum wal Hikam ini, mereka kemudian berpindah naik langsung, tidak harus menunggu tahun ajaran berikutnya. Langsung naik pada penghafalan kitab hadis Bulughul Maram. Apa kitab hadis Bulughul Maram ini? Hadis Bulughul Maram ini adalah kumpulan hadis-hadis terkait dengan hukum fikih, terkait dengan hukum-hukum praktis dalam berbagai sendi kehidupan. Ada yang terkait dengan masalah-masalah bersuci, dalam masalah-masalah ibadah mahdhah. Ada yang terkait dengan ibadah yang bersifat harta seperti zakat, infak, dan sedekah, ada hibah dan seterusnya. Ada juga hukum tentang muamalat, jual beli, ya, simpan pinjam, memberikan jaminan, sampai masalah perbudakan. Juga masalah warisan, bahkan masalah bernegara.
Semua itu diatur di dalam Islam. Kita pelajari dasar-dasarnya dari kitab hadis Bulughul Maram. Kitab hadis Bulughul Maram ini karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Isinya sekitar 1.600 hadis. Nah, ini yang akan memakan rentang waktu yang panjang, sekitar 5,5 tahun. Dalam 5,5 tahun, layaknya, logisnya, santri bisa menghafal minimal setengahnya. Minimal setengahnya. Setengah dari kitab hadis tersebut yang berjumlah sekitar 1.600 hadis. Kalau santri memiliki hafalan tentang dalil-dalil hukum ini, maka tentu ini akan menjadi dasar yang sangat kuat secara keilmuan, mulai dari hafalan Al-Quran. Kemudian diajarkan juga di kelas tentang tafsirnya. Kemudian kitab hadis ini juga diajarkan penjelasannya ba'da salatil maghrib. Begitu pula Bulughul Maram. Dijelaskan dengan pelajaran-pelajaran fikih di kelas 8, kelas 7, 8, 9, 10 sampai kelas 11. 5 tahun. Maka tentunya ini sebuah rentang waktu yang panjang untuk bisa sekaligus selain menghafal juga melatih mereka untuk mempraktekkan ilmu yang mereka dapat. Walhasil dari 2 kitab ini, santri memiliki modal sebelum terjun dalam dakwah di masyarakat, sebelum melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi. Santri ini sudah berbekal ilmu yang cukup padat, baik dari sisi Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian harapan kami dan perencanaan yang kami canangkan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi dan berikan kemudahan serta diberikan hidayah taufik bagi para guru, ustadz dan ustadzah, para santrinya, juga termasuk para orang tua santri, diberikan kesabaran, ketelatenan untuk bisa melanjutkan pendidikan putra-putrinya di Al-Ma'had untuk mencapai tujuan yang mulia ini. Kita bertemu kembali insya Allah pada episode berikutnya dalam penjelasan karakter keempat. Karakter keempat adalah menguasai dasar-dasar dirasat syar'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.